BBM naik, BLT turun. Sejak pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi jelang akhir Agustus 2022 dengan penjelasan panjang Menteri Keuangan tentang subsidi BBM dan kondisi harga minyak di pasar dunia, masyarakat pun memperkirakan harga baru BBM akan diberlakukan pada 1 September. Ternyata, sejak sebelum penjelasan Menteri Keuangan tersebut, sudah ada spekulasi masyarakat mengambil kesempatan sebelum kenaikan harga BBM diumumkan pemerintah. Karena yang terjadi adalah kelangkaan BBM di banyak daerah, utamanya Pertalite dan biosolar. Antrean panjang kendaraan di SPBU sudah menjadi keluhan rakyat. Entah kurang sigap atau kurang responsif, aparat sepertinya sempat kecolongan dengan aksi penimbunan BBM bersubsidi oleh orang-orang yang ingin meneguk keuntungan dari kondisi lemahnya pengawasan. Mungkin ratusan ton BBM bersubsidi dibeli murah dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Perangai yang selalu terjadi, seperti juga penimbunan minyak goreng beberapa waktu lalu. BBM, bahan bakar minyak, adalah kebutuhan vital dalam roda perekonomian, tidak hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk menjalankan roda mesin ribuan industri besar dan kecil. BBM naik harga, akibatnya terjadi kenaikan ongkos produksi, begitu pula kenaikan harga sandang dan pangan bagi rakyat. September 2022 siang hari, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite, Pertamax, dan biosolar. Terkesan terlambat karena sempat terjadi orang-orang cerdik tapi serakah mengambil kesempatan demi untung pribadi yang sejak dulu pun sering terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30.
kenaikan harga BBM yang mencapai 30% dari harga semula jelas mempengaruhi dan menambah beban biaya hidup. Harga pasar yang terus dan sudah naik terlebih dulu menyusul transportasi angkutan, tarif listrik, dan lain-lain yang akhirnya memicu naiknya tensi dan demonstrasi unjuk rasa mahasiswa, buruh yang menolak kenaikan harga BBM. Kami aliansi mahasiswa Sekolah Kota Bebenah menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Sejak awal, pemerintah pun sudah menyusun program kompensasi dengan bantuan pangan dan BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah kepada 20 juta lebih warga penerima manfaat dan 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja penerima BSU, bantuan subsidi upah, dengan penghasilan di bawah 3,5 juta rupiah. BBM naik, BLT turun adalah keputusan dan pilihan terakhir pemerintah mengingat gonjang-ganjing harga minyak di pasar global yang belum stabil. Namun, tetap saja keluhan dan tuntutan masyarakat, buruh dan pekerja bergaung meminta kenaikan upah dan gaji. Maka, bahasa penyesuaian harga BBM hendaknya diiringi dengan penyesuaian penghasilan. Para pengamat dadakan pun latah bicara di banyak media. Ada yang membela keputusan pemerintah, namun banyak juga yang kritis mengkomentari. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan asal jangan naik harga BBM. Semisal pengawasan ketat agar BBM bersubsidi tidak salah sasaran pemakaiannya, atau penundaan proyek nasional yang menyerap anggaran besar, dan lain-lain. Selain itu, pemakaian BBM pasca pandemi COVID, aktivitas pemulihan ekonomi, mobilitas masyarakat berkendaraan tanpa aturan pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan menjadi pemicu utama konsumsi BBM semakin tinggi. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM.
sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Begitulah pro kontra kenaikan harga BBM. Tidak di Indonesia, di negara lain pun akan terjadi hal yang sama, pro dan kontra. Maka, bila ada komen dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, harga BBM disebut lebih murah. Bisa saja terjadi karena kemampuan keuangan negara tersebut lebih baik. Begitu juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga lebih baik. Mungkin karena wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak besar. Lalu, bagaimana cara mengeliminir perbandingan itu? Adalah lagu yang sempat viral, "Ojo dibanding-bandingke", yang artinya jangan dibanding-bandingkan. Ragam suka duka kenaikan harga BBM agaknya menjadi momen renungan untuk tidak bersikap dan berperilaku egois menangguk di air keruh, sembari berharap harga BBM kembali dinormalkan. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Produksi N2 STV.